Shalom adik-adik, welcome to NDMB Kids. Wah, gak kerasa ya adik-adik, bulan Januari udah mau berakhir lagi. Gimana nih adik-adik, udah ada yang mulai sekolah belum? Udah ada yang udah mulai sibuk-sibuk belum? Pastinya nih banyak yang mungkin udah banyak ulangan atau tugas. Tapi nih di sini Cici dan Cihana mau ngingetin untuk tetap semangat, jangan menyerah. Nah adik-adik, yuk kita sama-sama mau bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuliakan nama Tuhan. Ya semangat ya adik-adik. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Shalom adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan ibadah yang Tuhan berikan. Sebentar, kami akan mendengarkan firman Tuhan, Kau yang urapi dan memberkati Kakak Jen yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkatilah juga setiap kami supaya kami bisa menangkap dan menghidupi firman itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kau yang pimpin, Kau yang menyertai ibadah kami hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom adik-adik, udah siap belum dengerin firman Tuhan? Kalau udah siap, coba Cici tanya nih, kalian di dekat kalian udah ada Alkitab, notes, sama alat tulisnya belum? Kalau belum ada, siapin dulu ya adik-adik. Nah, jangan lupa juga jauhin dulu mainannya, gadgetnya, makanannya. Kita mau sungguh-sungguh ya dengerin firman Tuhan. Adik-adik, pesan Tuhan minggu ini judulnya adalah Seberapa Gigih dan Percayakah Kita? Wah, adik-adik, Tuhan Yesus bertanya nih sama kita,
seberapa gigih sih dan percayanya kita sama Tuhan Yesus. Yuk kita sama-sama mau baca Alkitab kita di Matius 15 ayat 21 sampai 28. Khususnya kita mau baca di ayat yang ke-23. Hari ini Cici dibantuin nih sama Rere yang akan bacain ayat Alkitabnya. Matius 15 ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Sebelumnya adik-adik ada yang tahu nggak sih gigih itu artinya apa ya? Nah, gigih itu artinya kita terus berjuang tanpa pantang menyerah untuk mendapatkan suatu hal yang kita pengenin. Nah, adik-adik pernah nggak sih punya keinginan yang adik-adik pengen banget dapetin? Waktu itu Cici pernah, waktu Cici SD, Cici pernah tuh ngeliat temen Cici berprestasi. Dia dapet piala sama dapat hadiah dari sekolahnya. Wah, ngelihat itu Cici jadi pengen. Keren juga ya, ternyata dapat piala. Sejak saat itu adik-adik Cici jadi rajin belajar, Cici jadi semangat, termotivasi buat dapat piala sama dapat hadiah dari sekolahnya. Nah, adik-adik waktu Cici berjuang buat dapetin juara, nah itu nggak mudah adik-adik. Cici harus belajar lebih giat, Cici harus ngurangin waktu main Cici harus sungguh-sungguh deh pokoknya belajar buat dapetin piala. Nah, walaupun gitu di tengah jalan juga Cici pernah mengalami kegagalan. Waktu itu Cici dapat nilai yang jelek, ujiannya jelek. Nah, Cici waktu itu kecewa. Tapi untungnya waktu itu ada papa mama Cici yang selalu ngingetin Cici. Cici diingetin untuk selalu berdoa, selalu apa yang Cici nggak ngerti, apa yang Cici nggak mampu, Cici berdoain sama Tuhan. Cici minta hikmat sama Tuhan supaya Cici bisa ngerjain ujiannya, Cici bisa dapetin nilai yang baik. Nah, sampai pada akhirnya adik-adik waktu Cici udah bagi rapot nih, Cici diumumin, ternyata Cici dapet juara kelas. Nah, tanpa yang disangka-sangka, Cici juga dapet juara umum. Wah, luar biasa ya adik-adik, Tuhan bisa memberikan lebih dari apa yang kita harapkan. Nah, sama juga nih adik-adik sama ceritanya perempuan Kanaan. Di sini Tuhan Yesus mau kita belajar dari sikapnya perempuan Kanaan. Waktu itu perempuan Kanaan pergi, dia memohon sama Tuhan Yesus supaya anaknya yang kerasukan itu segera disembuhin. Tapi adik-adik, waktu perempuan ini minta sama Tuhan Yesus, ternyata permohonannya itu nggak langsung dijawab sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini menguji iman perempuan Kanaan ini. Perempuan ini tuh memohon supaya Tuhan tolong dong supaya anak saya disembuhkan, dia kerasukan setan. Nah, tapi Tuhan Yesus, respon pertama Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus belum menjawab permohonan perempuan Kanaan ini. Tapi perempuan ini terus memohon sama Tuhan Yesus, walaupun dia udah sama murid-muridnya Tuhan Yesus udah diusir-usir karena dianggap mengganggu. Tapi Tuhan Yesus sampai akhirnya Tuhan Yesus menjawab di ayat yang ke-24. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Wah, bisa dibayangin ya adik-adik waktu perempuan itu benar-benar membutuhkan pertolongan, tapi permohonannya itu belum langsung dijawab sama Tuhan. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus mau kita belajar dari sikap perempuan ini yang terus tanpa pantang menyerah. Dia udah mengalami tolakan dari murid-muridnya Tuhan Yesus, nggak dapat langsung jawaban, tapi perempuan ini terus memohon sama Tuhan, gigih, terus dia memohon agar permohonannya ini segera terwujud. Sampai pada akhirnya Tuhan Yesus menjawab doa perempuan ini. Tuhan Yesus menyembuhkan anak perempuan ini yang kerasukan setan. Adik-adik, dalam setiap kelemahan kita, waktu adik-adik merasa susah, adik-adik sedih, butuh pertolongan dari Tuhan. Nah, Tuhan itu mau adik-adik gigih mencari Tuhan. Tuhan mau, walaupun misalnya doanya belum terjawab, tapi Tuhan mau kita jangan cepat menyerah. Tuhan gak mau anak-anaknya jadi orang yang gampang menyerah. Nah, adik-adik, ada 2 poin penting nih dari pesan Tuhan minggu ini. Yang pertama, yaitu iman adalah tentang tindakan dan bukan hanya sekedar status. Perempuan Kanaan ini bukan orang Yahudi, dia bukan dari umat Israel. Nah, biasanya waktu itu kalau orang yang bukan dari Yahudi, dia selalu mendapatkan perlakuan yang gak baik, selalu direndahin sama orang-orang sekitarnya. Tapi begitu perempuan ini dapat penolakan, dia nggak langsung menyerah, nggak langsung kecewa, dan nggak langsung pergi. Tapi dia terus memohon sama Tuhan Yesus dan melanjutkan permohonannya. Nah, pesan Tuhan yang kedua itu
Iman adalah tentang kerendahan hati dan persistensi. Walaupun di awal cerita Tuhan Yesus berkata bahwa Tuhan Yesus waktu itu lebih mengutamakan untuk menolong dari umat-umat Israel. Tapi perempuan ini yang bukan dari umat Israel, dia tetap datang sama Tuhan dengan kerendahan hati untuk memohon supaya permohonannya itu segera terwujud. Nah adik-adik, kegigihan itu bukan hanya kita sekedar rajin berdoa, bukan hanya kita sekedar rajin beribadah, tapi kegigihan itu tentang kesungguhan hati kita waktu kita berdoa. Waktu kita berdoa, kita sungguh-sungguh gak sih memohon permohonan kita sama Tuhan dengan kerendahan hati. Nah Tuhan juga mau kita gak capek-capek dan gak mengeluh, Tuhan doaku belum terjawab jadi aku gak rajin berdoa deh. Nah Tuhan gak mau kita kayak gitu, tapi Tuhan mau kita walaupun doa kita belum terjawab, tapi Tuhan mau kita terus bersungguh-sungguh dan gigih buat mencari Tuhan. Nah adik-adik, pesan Tuhan minggu ini itu masih ada kaitannya sama pesan Tuhan minggu lalu. Coba adik-adik ada yang masih inget gak pesan Tuhan minggu lalu judulnya tentang apa? Nah pesan Tuhan minggu lalu itu judulnya tentang rencana kita atau rencana Tuhan. Nah jadi walaupun misalnya ternyata permohonan adik-adik ini gak sesuai nih sama jawabannya Tuhan, tapi adik-adik gak perlu khawatir karena Tuhan Yesus yang lebih tahu apa yang kita butuhkan, dan Tuhan Yesus juga yang lebih tahu yang terbaik buat kita. Nah jadi adik-adik jangan pernah menyerah ya, dan jangan pernah khawatir untuk selalu gigih mencari Tuhan. Lalu kita juga harus jangan pantang menyerah untuk memohon pertolongan dari Tuhan dan selalu meminta pertolongan hanya kepada Tuhan. Nah, sekian firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik. Yuk kita sama-sama mau tutup dalam doa. Nah adik-adik, kita sama-sama mau berdoa ya. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita siap berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini kami masih boleh mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau yang ajar setiap kami Tuhan, biar setiap kami Tuhan memiliki hati yang sungguh-sungguh, hati yang terus mau mengandalkan Engkau Tuhan. Ajar kami untuk terus gigih, dan biar kami Tuhan selalu memiliki kerendahan hati. Terima kasih Bapak untuk Cijin yang sudah membawakan pesan Tuhan pada hari ini Tuhan. Biar setiap pesan yang udah kami dengarkan Tuhan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang sudah berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan amin. Activity time. Nah adik-adik, hari ini kita mau bikin My Prayers Book. Wow, gimana tuh Ci cara buatnya? Nah yang pertama-tama kita mau nyiapin dulu nih adik-adik alat dan bahan-bahannya. Ada kertas kado, kertas lipat, gunting, alat tulis, sama double tape. Nah kita mau nyiapin kertas lipatnya buat ditulis-tulis nih adik-adik. Yang pertama-tama kita mau jiplak tangan kita dulu. Nah adik-adik siapin dulu nih kertas sebanyak 2 buah. Nah jangan lupa disatuin terus kita lipat. Nah supaya bentuknya nanti bisa kayak buku. Nah setelah itu siapin juga tangannya. Nah adik-adik yang kalau masih kecil, adik-adik bisa minta tolong nih papa mamahnya buat pinjem tangannya buat dijiplak. Oke, nah jangan lupa juga siapin alat tulisnya ya. Dan juga jangan lupa nih buat taruh tangannya itu di daerah lipatannya, oke? Supaya nantinya tetap tersambung. Ya. Nah sekarang kita mau jiplak dulu tangannya. Dan tada! Hasilnya bakal kayak gini nih adik-adik. Nah jadi nanti tuh hasilnya bakal menyerupai tangan yang kayak buku gitu. Nah terus kita ngapain lagi nih Ci? Nah selanjutnya adik-adik, sebelumnya kita mau lem dulu si bukunya ini biar nggak coplok-coplok. Nah yang pertama adik-adik kita mau tempel judulnya dulu, My Prayers Book, buat Hana. Selanjutnya adik-adik, biasanya adik-adik kalau berdoa, pertama-tama adik-adik mengucap syukur dulu ya sama Tuhan. Kita thank you God buat berkatnya, buat pertolongannya. Nah contoh kalimatnya gimana Kak Hana? Nah ada, terima kasih Tuhan Yesus atas pemeliharaanmu. Ada lagi juga, terima kasih Tuhan Yesus atas pertolonganmu. Kita tempel ya, ini thank you God. Nah jangan lupa nih contoh kalimatnya atau doanya ini kita masukin ya ke dalamnya. Nah selanjutnya kita praise God, kita sama-sama memuji Tuhan dulu. Contoh kalimatnya nih, ada Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan Yesus baik. Di halaman berikutnya. Berikutnya ada apa lagi nih Cijin? Berikutnya baru kita ungkapin nih permohonan kita sama Tuhan. Nah
please God gitu. Terus Nah. contoh kalimatnya, Tuhan Yesus tolong berikan saya hikmat, atau misalnya adik-adik mau berdoa buat tim medis yang lagi berjuang di masa pandemi ini. Adik-adik bisa masukin nanti ke kantongnya. Yang terakhir ada forgive me God. Kita juga harus meminta ampun sama Tuhan untuk kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat. Contoh kalimatnya Kak Hana. Nih ada, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, baik perbuatan yang sengaja ataupun tidak sengaja. Wah, yang terakhir ada apa nih? Di halaman terakhir dari bukunya kita mau ngucapin in the name of Jesus we pray, amen. Oke, wow, udah jadi nih, bisa dilihat ya hasilnya kayak gini. Nah, apa nih Ci yang bisa kita ambil? Nah, adik-adik, walaupun di sini tuh kita mau belajar, misalnya kita punya permohonan, kita harus tetap bersungguh-sungguh nih berdoa sama Tuhan, apa yang adik-adik pengenin, apa yang adik-adik mengalami kesulitan, waktu adik-adik sedih. Nah, tapi yang tentunya kita juga harus memohonnya dengan kerendahan hati dan sikapnya yang baik ya adik-adik. Jadi nih, My Prayers Book. Selamat mencoba ya adik-adik. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati.